Ramadan, saya akan menyajikan penjelasan pertama. Latar belakang sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel ke sel. Sistem peredaran darah manusia merupakan suatu sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung seluruh sel-sel organ dalam tubuh, dan begitu pula sebaliknya. Bagian dalam sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh darah yang bercabang membentuk pembuluh yang lebih halus yang disebut pembuluh kapiler. Percabangan antara pembuluh dasar darah besar dengan pembuluh halus darah kecil membentuk sebuah sudut. Sudut yang terbentuk pada percabangan pembuluh darah akan mengaruhi aliran darah pada tubuh. Selain sudut, percabangan pada pembuluh darah mengakibatkan jari-jari pada masing-masing pembuluh berbeda. Pada tahun 1878, film Ford membahas hubungan antara sudut-sudut jari percabangan pembuluh darah dengan menggunakan beberapa prinsip sederhana. Untuk memperoleh kembali hasil dari ruang, akan diturunkan model percabangan pembuluh darah melalui eksplorasi yang dikaji oleh John Adams. Rumusan masalah penyusun makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses peredaran darah pada manusia? 2. Bagaimana alur peredaran darah kecil pada manusia? 3. Bagaimana alur peredaran darah besar pada manusia? Tujuan penyusun makalah ini adalah sebagai tersebut. 1. Untuk mengetahui macam-macam proses peredaran darah. 2. Untuk mengetahui alur peredaran darah kecil pada manusia. 3. Untuk mengetahui alur peredaran darah besar pada manusia. Manfaat makalah ini disusun oleh harapan memberikan penggunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan tentang proses peredaran darah pada manusia. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pembaca atau dosen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan penyanyi yang kedua. Macam-macam proses peredaran darah, macam-macam sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia dan organisme multisel lainnya berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan limbah metabolik. Sistem peredaran darah pada manusia berpusat pada jantung. Jantung adalah organ berotot yang berirama menompa daerah sekitar jaringan pembuluh darah dan meluas ke setiap bagian dari tubuh. Darah membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk aktivitas jaringan tubuh dan organ, dan memainkan peran penting dalam menghilangkan polutan lebah. Pembuluh darah pada orang dewasa rata-rata membawa sekitar 5 liter atau 9 gelas darah. Macam-macam sistem peredaran darah. A. Sistem peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik. B. Sistem peredaran darah kecil atau sirkulasi paru-paru. C. Sistem peredaran darah porta. D. Peredaran getah bening atau infeksi. E. Macam-macam pembunuh infeksi. F. Macam-macam kelenjar infeksi. 1. Sistem peredaran darah besar. Sirkulasi sistemik vertikal kiri yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Selanjutnya, darah kembali ke jantung lagi melalui pembuluh darah vena sistem peredaran darah. 2. Sistem peredaran darah kecil atau sirkulasi paru-paru. Sistem peredaran darah kecil
dari kanan jantung atau vertikal kanan menuju ke arteri pulmonalis lalu menuju ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida di alveoli. Darah yang kaya oksigen akan masuk vena pulmonalis ke serambi kiri jantung. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan penjelasan yang diteruskan oleh penyaji kedua. 3. Sistem peredaran darah porta. Sistem peredaran darah porta yaitu dari lambung, usus, pankreas, dan limfe. Dikumpulkan oleh vena porta di dalam hati. Vena ini membelah diri ke dalam sistem kapiler dan kemudian bersatu dengan kapiler arteri hepatika. Dan diteruskan ke vena hepatika. Selanjutnya darah dialiran kembali ke vena secara inferior dan akhirnya darah kembali ke jantung. Nomor 4, peredaran getah bening atau limfe. Peredaran getah bening atau limfe merupakan peredaran darah terbuka, yaitu peredaran yang dimulai dari jaringan-jaringan tubuh dan berakhir pada pembuluh balik di bawah selangkah. Cairan limfe berasal dari darah yang keluar melalui dinding kapiler, darah ke ruang antar sel. Selanjutnya masuk ke pembuluh darah getah bening yang kecil dan dialiran ke pembuluh getah bening besar yang berakhir di vena. Yang nomor 5, macam-macam pembuluh limfe. Pembuluh limfe atau ductus lymphaticus Richter. Pembuluh ini menerima cairan limfe dari daerah kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan sebelah kanan. Kemudian dialiran ke vena bawah selangkah kanan pembuluh limfe dada atau ductus thoracic. Pembuluh ini menerima cairan limfe yang berasal dari cairan tubuh bagian bawah serta bagian tubuh atas sebelah kiri. Selanjutnya dialiran ke dalam vena di bawah selangkah kiri. Pembuluh limfe dada merupakan tempat muaranya pembuluh kil atau pembuluh lemak, yaitu pembuluh yang mengumpulkan asam lemak yang diserahkan oleh usus. Oleh karena limfe berasal dari cairan seluruh bagian tubuh, maka ada kemungkinan di dalam limfe terdapat kuman-kuman penyakit. Oleh karena itu, di samping pembuluh limfe terdapat kelenjar limfe yang berfungsi sebagai penyaring kuman. Dan yang terakhir yaitu adalah macam-macam kelenjar limfe. Beberapa macam kelenjar limfe yang terdapat dalam tubuh yaitu kelenjar limfe di siku, ketiak, lutut, paha, dan leher kelenjar limfe di selaput lendir usus. Kelenjar folikel di pangkal lidah, tonsil, dan amandel ambionet di dinding tekak yang dicari macam-macam peredaran darah. Oke, cukup sekian penyajian dari saya. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh presenter terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Reza. Saya sebagai presenter terakhir akan menjelaskan tentang peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar pada manusia. Sebelum melanjutkan penjelasan, saya akan menggambar terlebih dahulu ruangan jantung sederhana. Oke, saya akan menjelaskan. Penjelasan. Peredaran darah kecil disebut juga sebagai peredaran darah pulmonar. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Dari bilik kanan jantung menuju paru-paru sini. Setelah itu, disinilah karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru-paru.
Sementara oksigen yang baru masuk ke aliran darah lain hanya dengan darah yang mengandung oksigen. Darah tersebut akan mengalir melalui vena paru-paru ke serambi kiri jantung. Dari paru-paru mengalir ke serambi kiri jantung. Setelah itu akan dimulai kembali sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar disebut juga peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah dan kembali ke serambi kanan jantung. Dari seluruh tubuh akan kembali ke serambi kanan jantung. Ini yang dinamakan peredaran darah besar. Dan ini yang dinamakan peredaran darah kecil. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Karena materi sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator untuk memberikan kesimpulan.